Saat MC memberikan aba-aba, Dara dan Malik bersiap untuk melempar buket bunga. Saat hitungan ketiga bergema, buket bunga itu melayang ke udara dan hampir saja menghantam wajah Ivana. Dengan gerakan refleks, tangan Ivana menangkapnya. Jika tidak, wajah cantiknya akan terkena lemparan buket bunga tersebut. Semua mata tertuju pada Ivana. Para tamu undangan langsung bertepuk tangan, begitu juga dengan Alea. Mas, lihat, Ivana dapat buket bunga, itu tandanya bakal menyusul Dara, dia akan menikah sebentar lagi. Alea berkata dengan semangat meluap-luap, matanya terlihat berbinar. Sementara itu, Randy tersenyum mendengarnya, dia berdoa dalam hati, semoga dirinya lah calon pengantin pria itu. Sayang, itu hanya mitos saja. Darrell menampik ucapan istrinya. Dari dulu, pria itu tidak pernah mau mempercayai hal semacam itu. Mama Marissa pernah memarahinya saat dia akan menikah dengan Monica. Waktu itu, sehari menjelang pernikahannya, Darrell masih sempat-sempatnya ikut balapan motor bersama teman-temannya. Beruntung pria itu tidak kenapa-kenapa. Hal itu semakin menambah keyakinannya bahwa mitos orang zaman dulu tidak patut untuk dipercaya. Tapi kan banyak yang benar, Mas, balas Alea tak mau kalah. Darrell tak menyahut lagi. Dia malas berdebat untuk hal-hal semacam itu, apalagi di tempat umum seperti ini. Tak lama kemudian, Ivana kembali ke kursinya. Van, kenapa buket bunganya kamu kasih ke Fanny? Tanya Alea dengan rasa ingin tahu. Sejak awal, Fanny sudah berharap dia yang dapat buket bunga itu, jadi aku berikan saja ke dia, jawab Ivana lirih. Darrell menghela nafas pelan, raut wajahnya menyiratkan kecemasan. Sayang, kita harus pulang, kasihan anak-anak terlalu lama menunggu kita, ujarnya, matanya memandang lembut pada istrinya. Pria itu beranjak dari kursi, diikuti juga oleh Alea. Ivana, yang tadinya duduk, perlahan ikut berdiri dan berkata, Kak, aku juga pengen pulang. Pak Randy, kami permisi dulu, pamit Dara. Randy juga beranjak berdiri. Baginya, untuk apa juga dia berlama-lama di tempat ini jika Ivana tidak ada. Saya juga mau pulang, Pak Dara. Keempatnya kemudian melangkah naik ke pelaminan. Dara terkejut melihat pria yang berjalan di belakang Ivana. Mempelai wanita itu menatap Ivana dengan tatapan penuh tanya. Selamat ya Dara, ucap Ivana sambil tersenyum. Gadis itu turut bahagia melihat teman kantornya sudah menikah dengan orang yang dicintai. Ivana, kamu hutang cerita sama aku, lirih Dara saat Ivana bersalaman dengannya. Ketika mereka berempat melangkah ingin turun dari pelaminan, Dara tiba-tiba berseru sehingga membuat keempatnya menghentikan langkah sejenak. Tunggu, saya ingin foto bersama dulu. Dara cepat-cepat memposisikan Darrell dan Alea di sisinya, sementara Ivana dan Randy berdiri di sisi Malik. Kilatan kamera menyala beberapa kali sebelum mereka turun dari tempat itu dan melanjutkan langkah menuju pintu luar gedung. Ivana, kamu pulang sama sopir kan? Tanya Alea, memastikan keselamatan Ivana. Adik Fadil itu mengangguk sembari menunjuk ke arah mobilnya. Iya kak, mobilku sudah menunggu di sana. Tak lama setelah itu, mobil yang membawa Alea dan Dara melesat pergi. Sementara itu Randy masih bertahan berdiri di depan pintu mobilnya. Dia ingin memastikan Ivana aman sebelum dia pergi. Namun detik terus bergulir dan tak ada tanda-tanda mobil Ivana meninggalkan halaman gedung. Dengan rasa penasaran, Randy meninggalkan mobilnya dan berjalan mendekati mobil Ivana. Dia melihat sopir tersebut tengah membuka kap mesin dengan ekspresi kebingungan. Randy pun mendekati pria berusia sekitar 45 tahun itu. Mobilnya bermasalah, Pak? Tanya Randy dengan alis bertaut. Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba saja mesin mobil ini tidak bisa dinyalakan. Padahal aki mobil ini masih dalam kondisi baik, jawab sopir itu. Tangannya terlihat kotor. Mungkin masalahnya ada pada busi, koil, atau dinamo starter. Randy mencoba menganalisa kerusakan mobil Ivana. Bapak bisa memperbaikinya enggak? Tanya Ivana pada sopirnya. Sopir yang menggaruk belakang kepalanya tampak kebingungan. Jika kerusakannya seperti yang disebutkan oleh bapak ini, saya tidak punya keahlian untuk memperbaikinya, Non, jawabnya dengan jujur. Ivana menghela nafas kekecewaan.
tergambar jelas di wajahnya. Yah, sayang sekali, saya pesan taksi online saja deh kalau gitu, ucapnya sambil merogoh tasnya untuk mengeluarkan ponsel. Randy menatap Ivana dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ivana, biar saya saja yang antar kamu pulang, katanya dengan nada mendesak. Saya tidak ingin merepotkan Bapak, tolak Ivana secara halus. Adik Fadil itu enggan menyusahkan orang lain. Dia mulai membuka sebuah aplikasi di ponselnya. Hal itu membuat Randy semakin panik karena Ivana nekat ingin pulang dengan menaiki taksi. Randy tak menyerah, kepanikan jelas tergambar di wajahnya. Ivana, dengar baik-baik, akan sangat berbahaya bagi seorang gadis pulang sendirian menggunakan taksi di malam hari. Dia berusaha meyakinkan Ivana. Erat wajahnya berubah serius. Lebih baik kamu ikut mobil saya saja daripada ikut taksi yang kamu tidak kenali sopirnya. Lanjutnya, mencoba menumbuhkan rasa takut di hati Ivana agar mau menerima tawarannya. Sopir itu juga ikut berbicara. Suaranya mengandung kekhawatiran yang tidak kalah dari Randy. Nona Ivana, lebih baik ikut dengan mobil Bapak ini saja. Saya khawatir kalau Non Ivana pulang naik taksi sendirian, katanya. Lalu pria itu menoleh pada Randy. Bapak ini temannya Non Ivana kan? Tanya sopir itu, memastikan bahwa Randy bukan pria yang baru malam ini kenal dengan Ivana. Iya Pak, saya rekan kerja Ivana, ucap Randy dengan nada yang meyakinkan, menoleh ke arah Pak sopir yang tampaknya sedikit meragukannya. Yuk Ivana, ikut mobil saya saja, bujuk pria itu lagi. Mobil kamu nanti diderek saja ke bengkel, saya akan atur semuanya. Pak sopir bisa pulang dengan taksi setelah mobil derek datang, sambung Randy sambil melempar pandang pada sopir itu. Ivana akhirnya menerima tawaran Randy. Dia melangkah ke arah mobil pria itu. Randy dengan penuh semangat membuka pintu mobil untuk Ivana. Setelah itu, dia sedikit berlari ke arah pintu, kemudian ingin segera masuk ke dalam mobil. Sebelum menyalakan mesin, Randy mengeluarkan ponselnya, ingin menghubungi mobil derek. Sesuai dengan apa yang tadi diucapkannya, Ivana merasa lega karena masalah mobilnya sudah beres. Ponsel dimasukkan Randy ke dalam saku jasnya. Pria itu kemudian menoleh ke arah Ivana, ingin memastikan gadis itu apakah sudah memasang sabuk pengaman atau belum. Sesaat kemudian mesin mobil dihidupkan, lalu mobil mulai bergerak keluar halaman gedung. Sudah 10 menit mobil menyusuri jalan raya, tapi suasana di dalam mobil terasa hening. Randy mencoba memecah keheningan dengan menanyakan alamat Ivana, tapi setelah itu mereka terlarut dalam kesunyian yang kembali membungkus udara di dalam mobil. Ivana terlihat pasif, tidak ada inisiatif sama sekali untuk berbicara lebih dulu. Selalu Randy yang memulai pembicaraan. Ivana, apa kamu ingin langsung diantar pulang? Tanya Randy, mencoba memecah kembali keheningan di dalam mobil. Ivana menoleh ke arah pria tampan itu dengan ekspresi bingung tergambar di wajahnya. Memangnya saya mau kemana lagi Pak selain pulang? Jawabnya dengan kening berkerut. Randy menggaruk belakang telinganya, menawarkan alternatif lain. Ya, kali aja kamu ingin membeli makanan untuk orang di rumah. Ivana melirik ke arah jam tangannya. Kayaknya enggak deh. Ini sudah di atas jam 10 malam, orang-orang di rumah biasanya sudah tidur, saut Ivana. Randy terdiam, bingung mau membahas apa lagi. Tiba-tiba ponsel Ivana berdering, memecah kesunyian yang kembali menggantung di antara mereka. Ivana segera merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel. Nama Kak Fadil terpampang di layar ponsel. Gadis itu langsung mengangkatnya. Assalamualaikum, sapa Ivana. Dari seberang telepon, suara Fadil terdengar khawatir. Waalaikumsalam Ivana, kamu sudah di mana? Kenapa jam segini belum pulang? Ini aku sudah di jalan Kak, sekitar 15 menit lagi aku sampai di rumah, jawab Ivana, mencoba menenangkan kakaknya itu. Ya sudah, kalau begitu kakak tutup dulu teleponnya. Sambungan telepon diputus oleh Fadil. Ivana memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dari kakak kamu ya Van,
Tanya Randy, mencoba menghidupkan kembali suasana dengan pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Iya Pak, saut Ivana, suaranya rendah dan sedikit teredam. Kamu kenapa tidak tinggal di rumah orang tua? Randy bertanya lagi, ingin mengetahui lebih banyak tentang gadis itu. Saya tinggal di rumah Kak Fadil karena ingin dekat dengan keponakan, ungkap gadis itu dalam hatinya. Alasan itu sebenarnya bukan yang utama. Ivana sebenarnya tinggal di rumah Mika karena dia ingin menghindar dari rencana perjodohan yang terus-menerus dirancang oleh ibunya dengan anak-anak temannya. Sepertinya kamu sangat menyukai anak kecil, lanjut Randy, matanya tetap fokus menatap jalanan. Iya Pak, dari dulu saya ingin punya adik, tapi ya tidak kesampaian, ujarnya dengan nada menggantung, mengungkapkan kesedihannya. Oh, jadi kamu hanya 2 bersaudara saja ya? Iya, Pak. Ivana mengangguk pelan. Tak terasa obrolan keduanya membuat perjalanan terasa begitu singkat. Kini mobil Randy sudah memasuki jalan menuju rumah Mika. Pria itu mulai mengurangi kecepatan mobilnya. Rumah kakak kamu yang mana, Van? Itu yang ada pohon palem di sisi jalan, Pak. Tak lama setelah itu, Randy menghentikan mobilnya tepat di tepi jalan depan rumah Mika. Terima kasih Pak, sudah repot-repot mengantar saya, kata Ivana sambil mencoba melepas sabuk pengaman. Namun sabuk itu tidak bisa dilepas. Kenapa ini nggak bisa terbuka ya? Gumamnya frustasi mencoba berkali-kali menekan sabuk itu, tapi usahanya gagal. Iya, itu sabuk pengaman itu memang sering macet. Saya belum sempat memperbaikinya, ucap Randy sambil melepas sabuk pengaman yang dikenakannya. Sini saya bantu membukanya. Randy mendekat ke arah Ivana agar tangannya bisa menjangkau safety belt itu. Saat Randy sedang berusaha membuka sabuk pengaman Ivana, tiba-tiba terdengar ketukan di jendela mobil tempat Ivana duduk. Suara ketukan itu membuat keduanya terperanjat karena semakin lama ketukan itu semakin cepat, seperti mengisyaratkan kepanikan di luar sana.